Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini saya berjumpa lagi nih dengan sahabat baru, dan kebetulan selama ini nama beliau trending 2 tahun terakhir, dan kebetulan beliau dipertemukan kita kali ini. Ya. Salam sehat Pak Fakih ya. Pak Ahmad Fakih. Pak Ahmad Fakih, panggilannya Pak Fakih ini, Ya. atau boleh juga dikenal Mas Fakih ya. Iya, salam Nah sehat. ini sebelum saya perkenalkan beliau, beliau ini adalah Ketua IGI Kabupaten Malang ya. Jadi kawan guru hebat di Malang itu ada 2 kota administratif, yang satunya Kabupaten Malang dan Kota Malang. Kebetulan beliau ini Ada Kota Batu juga. ada Kota Batu juga ya. Iya. Ya, beliau ini Ketua IGI Kabupatennya ya, ini Mas Fakih. Mas Fakih, Iya, mungkin boleh. sambil perkenalkan juga profilnya ke teman-teman di seluruh Indonesia yang menonton siaran ini. Seperti apa profil Bapak, misalnya, Bapak Mas ya? Iya. Bapak Mas boleh aja deh. Bapak Mas, Bapak selama aja. ini seperti apa kepengurusan ketika diamanahkan pertama kali di IGI, dan sudah sampai di mana itu geliatnya di IGI? Boleh, Mas Fakih, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman IGI seluruh Indonesia dan para penggiat akademisi, guru maupun praktisi Ya. yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Fakih. Saya lahir di Pamekasan, Madura. Ya, Jadi, orang Madura ya. Madura asli. Ya, Bapak Ibu saya orang Madura Ya. asli. Hijrah ke Kota Malang, sekolah dan kuliah di Kota Malang. Dan saya sudah mengajar di sini sejak 2005 di 2005, swasta, dan di negeri itu 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya. Dan ketika masuk IGI dan kepengurusan ini seperti apa Pak waktu di awal-awal ini? Awal-awal saya mengenal itu tahun 2017. 2017 ketika saya ikut lomba prestasi guru, inovasi guru se-Jawa Timur, saya alhamdulillah juara 1 di tingkat SMK-nya. Ya. Kemudian saya kenal mentor saya dan diarahkan untuk ikut IGI karena katanya potensi untuk ikut itu, karena mungkin IGI dianggap sebagai organisasi yang paling bagus waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah lebih Sekarang bagus. juga lebih bagus ya. Iya, lebih bagus. Lebih bagus terus berarti ya. Iya. Buktinya Bapak di sini. Benar, bagus. benar, baik. Iya. Itulah saya awal kenal IGI. Kemudian daftar. Waktu itu masih belum semasif sekarang gitu. Tapi ada gitu, semuanya wilayah ada. Dan Nah, setelah bergabung, bagaimana ceritanya Bapak bergabung di kepengurusan ini, Pak? saya tahun 2021 waktu pandemi waktu itu. Pandemi ya. Itu ada pemilihan ketua IGI baru, karena waktu itu mungkin IGI belum jalan gitu secara maksimal gitu. Ada tapi belum jalan secara maksimal. Artinya dia sudah berjalan cuman nggak maksimal gitu. Iya, dan ceritanya suksesi Bapak masuk ke kepemimpinan berarti terpilih atau Dipilih secara demokratis. Demokratis ya. Semua waktu itu karena pandemi, jadi kita itu ada pemilihan secara online. secara online nih? Dimotori oleh Pak Marjuki, mantan ketua wilayah Provinsi Jawa Timur, dan Benar tadi malam sekali. jadi pemateri. Oke, benar. Nah, akhirnya setelah pemilihan itu kita pemapar, disuruh nyebutin nama. Sisi pertama itu seluruh Kabupaten Malang. Banyak tuh. Iya. Habis itu nyebut nama, ada 6 orang yang muncul, termasuk nama saya. Saya nggak menyangka nama saya muncul, padahal saya anggota biasa menurut saya gitu. Jadi berarti secara aklamasi, secara pemilihan Demokratis. nama Bapak suara terbanyak begitu ya? Bukan, pertama masih pemilihan calon. Baru yang kedua tuh dari 6 itu disuruh pemaparan. Oh ya, jadi kampanye yang paling hebat itu kemudian menarik dan dipilih gitu. Ya, bukan paling yang hebat, saya mungkin salah satu Salah satu yang paling hebat ya. ya. Terus Oke. kemudian dipilih dari 6 orang itu, saya lebih banyak suaranya dari yang lain. Ya, itu cerita luar biasa ketika beliau menjabat sebagai ketua IGI. Ya. Mungkin ini kan sudah bergabung dan sekarang menakodai IGI Kabupaten Malang, Pak. Ya, siap. Dan pasti beberapa waktu ke arah sini itu punya tantangan dan peluang yang coba dihadapi di IGI Kabupaten Malang. Mungkin bisa diceritakan selama ini Bapak dan teman-teman keluar dari beberapa tantangan ini dan solusi seperti apa, sehingga mungkin juga bisa ditiru dan dipelajari oleh kawan-kawan guru kita kepengurusan yang baru-baru menanjak dan mulai melakukan program ini, Pak. Silakan, Pak. Ini 3 pertanyaannya ya. Ya. Jadi peluang, tantangan, sama solusi. Solusi.
Canangkan dulu. Ini Iya, boleh. Seperti apa kan praktik baik Pak? Boleh diceritakan saja yang mana? Awal saya menjadi IGI ini karena saya juga masih belajar. Itu tantangannya saya harus banyak belajar. Tuh. Yang kedua, tantangan saya di sini masih awal 2021, berarti masih sekarang setahunan lebih lah. Jadi saya nggak terlalu banyak pengalaman, tapi saya berusaha untuk selalu belajar. Ya, Jadi kegiatan IGI, tantangannya saya itu karena masih mau belajar, semua yang kegiatan IGI yang ada di wilayah saya ikuti. Oh, luar. Pertemuan-pertemuan sampai ke Nganjuk tuh, Biaya Mandiri, Surabaya, Gresik. Jadi kita harus berani untuk mengeluarkan biaya sendiri untuk memajukan kompetensi, karena nanti rezeki itu akan datang ketika kita berbuat baik. Itu inspirasi terbaik. Nah, betul. Yang tadi Pak, solusinya seperti apa dengan menghadapi beberapa tantangan ini, entah mudah atau bagaimana strategi terbaik Bapak menghadapi teman-teman kepengurusan ini Pak, yang mungkin melihat, wah Bapak ini banyak jalan-jalannya mungkin ya. Ini siapa tahu nih Bapak dapat insentif khusus atau seperti apa ini Pak? Mungkin juga bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Ya, saya tadi tantangannya ada 3 ya. Yang pertama tadi itu, saya butuh proses untuk tahu, belajar itu belajar lebih mendalam. Dan saya tidak dapat sepeser pun uang dari kegiatan, malah justru saya ngeluarin. Bapak jujur sekali. Semua guru IGI seperti itu. Seperti itu ya. Yang kedua itu ngadepi teman-teman yang masih baru. Karena saya nggak tahu seperti apa, tapi kita selalu sama-sama belajar mengkomunikasikan dengan berbagai perspektif yang mereka beda-beda. Ada yang merasa lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang tinggi, ada yang mungkin merasa masih baru, ada yang lebih senior. Tapi semuanya kita akomodir karena hanya dalam perspektif yang mereka berbeda. Berbeda tapi dalam satu harmonisasi. Nah, itu tantangannya. Yang ketiga tantangannya ada dari beberapa orang yang belum bisa menerima, atau organisasi lain yang belum bisa menerima kehadiran kita, padahal kita ini sama-sama bergerak untuk memajukan. Benar. Tapi kita nggak boleh berkecil hati ataupun memusuhi, tidak boleh. Karena mereka belum berkomunikasi aja. Karena mereka belum dapat hidayah saja. Belum hidayah aja, gitu bahasa kita maksudnya. Terus solusinya, ya itu yang pertama saya banyak belajar. Yang kedua, saya sering berkomunikasi dengan teman-teman di pengurus saya, dan saya juga mengarahkan. Saya tidak mengarahkan semuanya, tapi saya mengarahkan yang inti-inti dulu. Orang-orang tertentu saja. Orang tertentu dulu, karena dari situ akan bangun. Kalau semuanya harus disamakan nggak bisa. Energinya pasti lebih besar. Berproses. Yang ketiga itu dengan orang-orang lain berorganisasi pun saya selalu memberikan peluang untuk berkomunikasi. Dan saya tidak punya rasa untuk membalas dengan apapun. Itu caranya agar mereka itu tahu bahwa kita ini orang baik gitu. Luar biasa sekali. Ini perlu diteladani teman-teman ya. Mungkin satu hal lagi yang ingin kita gali ke Pak Fakih ini. Beliau ini kan di SMK Pak ya? SMK. Nah, ini SMK Negeri 2 Malang. SMK Negeri 2 Malang. Sama di SMK Nayada Global. Nah, tentu di sekolah beliau ini kan ada komunitasnya. Dan komunitas belajarnya. Ini bagaimana tips, kita akan dengar dari beliau, bagaimana tips terbaik meyakinkan teman-teman di sekelilingnya, entah membangun komunitas belajarnya dan mampu mempengaruhi orang lain ya, terutama apakah selama ini ketika citra Bapak tergambar sebagai pengurus IGI atau ketua IGI juga ada dampaknya kepada siswa Pak ini? Ya, kita ingin tahu nih, kan selama ini mungkin orang berpikir bahwa kepengurusan IGI ini kan mungkin yang bermanfaat mungkin guru-guru saja gitu kan, tapi harusnya lebih tujuan kita itu panjang, fokus kepada bagaimana berdampak juga kepada siswa ini. Entah mungkin bisa diceritakan ini tipsnya ini seperti apa Pak? Yang pertama saya disclaimer dulu bahwa semua organisasi itu bermanfaat. Tinggal kita ini mau belajar apa enggak. Nah, saya itu dulu di kabupaten sebagai ketua MGMP di Mapel saya, PAI di SMK. Kemudian di wilayah provinsi saya jadi wakil ketua MGMP PAI SMK juga. Kemudian saya juga menjabat jadi ketua IGI di Kabupaten Malang. Nah, salah satu itu yang berdampak saya, salah satu juga bagian dari ilmu yang diberikan oleh IGI. Nah, tipsnya dari pengalaman saya itu tadi, pengalaman banyak juga dari ke teman-teman yang lain itu, yang pertama kita harus mempunyai konsep yang jelas untuk memberikan arahan. Yang kedua, berikan ide-ide kreatif yang kontekstual, jangan pakai metode lama. Yang ketiga itu lakukan dengan konsisten dan buktikan. Sehingga orang lain itu mau mengikuti apa yang kita laksanakan. Sudah, ini pertanyaan tadi terakhir Pak, apakah di level ini atau ada tips strategi yang masuk di internalisasi dalam
strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau pembelajaran inspirasi yang lain yang ditangkap oleh para peserta didik atau siswa kita, dan ada dampaknya Bapak rasakan ketika sudah bergabung di IGI misalnya, atau pemimpin organisasi MGMP atau yang lain? Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya? Banyak sekali. Jadi efeknya dari saya belajar ilmu organisasi di IGI, impactnya ketika saya menerapkan hal-hal yang menurut orang-orang sulit kayak seperti kurikulum merdeka, itu akan menjadi mudah. Mudah ya. Ini salah satu yang perlu kita tiru ya, bahwa salah satu manfaat terbaik adalah ketika bergabung di komunitas atau organisasi. Iya, jadi kalau ketika saya ikut IGI itu banyak ilmu-ilmu tentang materi kurikulum merdeka. Itu berkali-kali didiskusikan. Akhirnya kita paham tuh mana tuh yang harus diimplementasikan dan wujudnya seperti apa. Itu mempermudah saya ketika pembelajaran. Bahkan saya bisa mengatur masa 860 orang. Wah, luar biasa. Dengan ditangani sendiri dalam kegiatan outing class. Wah, luar biasa. Ketika outing class itu saya pernah di dalam satu tempat itu sendirian karena teman-teman masih di belakang untuk mendorong. Ketika berkumpul, saya harus memimpin tuh. Kan nggak mudah tuh. Nah, itu strateginya itu dibangun. Itu namanya pengendalian kelas. Nah, dan memang ini tidak serta-merta seperti itu tanpa pengalaman yang panjang di organisasi, di komunitas ya. Seminggu kemarin saya melakukan dengan teman-teman itu gabung integrasi. Integrasi kegiatan outing class di luar yang antara pelajaran sejarah dengan pelajaran agama Islam yang digabung dari sisi sejarahnya, dan kita buktikan dalam kegiatan nyata. Teman-teman sejarah, teman-teman dari tim SAIPA itu sangat berkontribusi memberikan itu, dan itu asalnya muncul dari ide yang saya bangun dari hasil-hasil pembelajaran dan diskusi interaksi di komunitas ya. Iya, karena hasil dari ikut gitu tadi juga. Oke, luar biasa. Ini hal yang terbaik yang perlu kita pelajari dan teladani sebenarnya teman-teman, bahwa IGI tidak semata-mata berdampak kepada diri kita, lingkungan sekitar kita, tapi juga berdampak bagi semua, terutama pada peserta didik kita. Para peserta didik kita, itu yang paling penting poinnya. Paling penting, Itu ingat tuh kata Pak Marzuki waktu pemateri. Modul itu ada di komponen inti, kepala sekolah itu menciptakan guru hebat, dan kemudian pembelajaran yang baik itu ada di student center, muaranya adalah pembelajaran yang efektif dan baik. Iya, luar biasa. Itu kata-kata terakhir. Mungkin seperti itu dulu Pak perbincangan kita, mungkin di lain waktu kita akan berdiskusi lagi, dan kita berharap ini menjadi inspirasi luar biasa kepada teman-teman guru hebat kita di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad Fakih, sama-sama. Pak Fakih, Pak Ode. Ya, luar biasa, dan siapa tahu kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan teman-teman narasumber inspiratif lainnya. Terima kasih dari tempat ini, Hotel Harris Hotel Malang. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.